Hai semuanya, nama aku Fajri. Aku mau ngucapin dulu sebelum mulai, aku mau ngucapin Happy Second Anniversary buat Unity. Aku berharap Unity tuh bisa bareng-bareng terus, bisa tetap berkembang, bisa sukses bareng-bareng sama Unity, tim dan unit semuanya. Halo, aku Sandriha, koreografer dan dance coach dari Unity. Halo, namaku Miss B dan aku adalah guru vokalnya Unity. Halo semuanya, saya Patrick Effendi, saya produser dari Unity. Hai, aku Vero. Di sini aku sebagai Head of Content and Creative di One ID Entertainment. Halo, salam kenal. Saya Joshua. Saya Senior Talent Manager sekaligus manajer operasional buat Unity. Halo, nama gue Rama sebagai videographer di One ID yang sering bareng-bareng juga sama Unity. Halo, salam kenal semuanya. Aku Caca. Aku di One ID ini sebagai talent business manager. Fajri anaknya pemalu, pendiam, sama polos. First impression Cassandra itu agak menyeramkan soalnya dia pakai jaket ada tulisan Jepang gitu. Terus rambutnya gimbal gitu, kayaknya galak nih kayaknya coachnya nih, terus gitu sih. Pas pertama kali aku ketemu sama Aji, jujur kesan first impression tuh nggak begitu ada sih sebenarnya. Yang aku ingat tuh cuman kayak, wah ini tuh anak masih muda banget ya. And then Aji itu kan suaranya termasuk yang belum pecah sebenarnya. Jadi dia tuh masih kayak ngelewatin masa puber. Jadi waktu itu suaranya dia tuh masih anak-anak banget. Jadi aku tuh ada bilang sama Aji, Ji ini pokoknya tuh pertama kali kita ketemu nih, kita duduk bareng terus kayak bikin lingkaran gitu, terus kita kayak bilang oke, kalau misalnya suara kamu tuh kayak berubah dalam kayak 2-3 tahun ini, jangan panik. It's very very common. And then yang aku inget ya gitu sih, anaknya tuh diem, senyum always, tuh cuman kayak gitu aja terus gitu. Jadi aku tuh nggak gitu ada oh ini kayak gimana ya kayak gitu. Jadi pertama kali aku ketemu tuh seperti itu dia punya kesan pertamanya. Miss B itu orangnya tegas, terus ya tegas. Pesan pertama saat ketemu Fajri, the Cimahi of the Bandung, is sangat-sangat lesu. Jadi Fajri dulu kan cungkring ya, jadi kayak dia tuh kayak iya kapet, oke gitu kayak gitu. Tapi sekarang dengan latihan badannya sudah sterk. Tapi to be honest, satu yang paling saya bangga dari Fajri itu adalah rekaman pertama waktu Coba Cintaku. Karena dulu tuh kayaknya Fajri tuh biasa-biasa aja gitu, tapi begitu di rekaman pertama Coba Cintaku tuh saya langsung ngerasain wah ini ada karakter yang super sweet, romantic gitu, R&B, chill gitu kan gitu. Dan dia ini manis-manis gitu ya. Manis, anaknya pembawaannya manis dan ya agak mematikan gitu ya buat banyak orang. First impression Kak Patrick tuh karena kan aku taunya Kak Patrick dari produsernya Kobo Junior. Jadi ngeliat Kak Patrick tuh, wah ini ya produsernya Kobo Junior, keren. Pendiam, lemes gitu kayak. Dulu tuh suka dimarahin karena badannya suka bengkok gitu, kayak harus pakai cagak gitu loh, kayak tulangnya tuh kayak gak bener gitu, kayak kalau ngomong bengkok gitu. Ada itunya sih, first impression tuh kayak gak pede gitu anaknya. First impression Kak Jos belum terlalu kelihatan gimana-gimana sih, karena waktu audisi tuh cuman bolak-balik gitu, terus kayak nggak terlalu banyak ngobrol juga, nggak terlalu banyak gimana-gimana, jadi gitu sih, nggak terlalu kenal waktu awal-awal. Waktu pertama ketemu Aji itu waktu audisi dan itu virtual gitu kan. First impression aku tuh dia lemes orangnya, letoy gitu, kayak semangatnya tuh kurang gitu. Jadi kayak itu sih yang pertama kali aku kayak oh ini Fajri gitu. Galak karena waktu audisi, waktu wawancara via handphone tuh jutek banget Kak Caca, cuman halo Fajri, kamu disambungkan ke Kak Jos ya, udah gitu doang. Pertama kali sih dia ya lemes orangnya, terus nggak terlalu banyak bicara aja sih. Selama di Korea juga terlihat
lemes aja pokoknya. First impression gue ketemu dia. First impression Mas Rama itu waktu di Korea, kita lagi makan nasi goreng bareng. Aku tuh nggak dapet tempat duduk, terus akhirnya duduk bareng Kak Jas sama Kak Rama. Terus itu hal paling awkward dalam hidup aku gitu. Aku nggak kenal dua orang besar ini, ada di kanan kiri aku, terus kayak gitu. Oke, first impression aku ke Fajri itu waktu training di One ID Music itu Aji tuh salah satu yang pendiam gitu. Pas istirahat break makan biasanya dia mojok sendiri, tapi ada satu waktu yang aku nyamperin dia terus ngobrol. Dia ngobrolin soal karena waktu itu aku lagi mau ke Korea besokannya, itu dia nanyain soal Korea dan soal K-pop segala macam, dan end up dia cerita soal dia punya kakak yang dua-duanya ternyata anggota boy band gitu. Jadi kayak ya first impressionnya dia pendiam, pemalu gitu. Kak Vero first impression juga nggak terlalu sering ngelihat Kak Vero karena Kak Vero cuma ngeliatin dari samping gitu, kayak ngeliatin gitu. Setelah kerja bareng sama Aji, ternyata anaknya itu diva banget. Maksudnya bukan artinya kayak dia tuh sok ini ya, enggak. Tapi dia tuh, he likes big songs. Maksudnya dia tuh seneng lagu-lagu yang diva, lagu-lagu yang gede. Jadi I'm talking about kayak Beyonce songs yang kayak gini-gini loh. Maksudnya lagu-lagu tuh yang sebenarnya tuh susah banget dinyanyiin. Jadi dari situ aku lihat kalau anaknya tuh sebenarnya punya keinginan dan ambisi yang lumayan besar gitu ya. Maksudnya dia kepengen terus-terusan apa sih kayak challenge dirinya sendiri untuk bisa lebih bagus. Soalnya jarang-jarang sih kayak penyanyi cowok yang senengnya tuh bukan lagu-lagu yang keren, tapi lebih kayak lagu-lagu yang mellow, ballad, gede. Which is kayaknya memang anaknya juga kayak begitu sih, manis banget kan Aji tuh ya. Jadi kayak kalau ngomong tuh pelan. Kalau apa sih dia kayak hidup dengan energi tuh setengah gitu kan maksudnya. Jadi kadang-kadang kita tuh, aku tuh bilang sama Aji, Ji kamu tuh harus cobain segala macem genre yang berbeda-beda gitu. Tapi dia kalau misalnya udah di atas panggung, dia udah kayak kamera udah turn on, dia udah mulai start nyanyi, bisa berubah kayak gitu. Jadi oke sih, sekarang ngeliat dia tuh kayak manis banget walaupun energinya 50%. Setelah kerja bareng Miss B, ternyata seperti first impression-nya, tegas. Fajri itu anak yang mau belajar karena dia lumayan sering kalau misalkan udah latihan atau setelah event apa suka nanya gitu, Kak Sandri kemarin evaluasi gimana ya aku gitu. Jadi banyak nanya kekurangan dia apa, terus apa yang dia harus pelajari di dance, suka nanya gitu. Setelah kerja bareng sama Kak Sandre tuh orangnya detail, jadi dia tuh suka banget memperhatikan hal-hal detail, apalagi di hal dance gitu. Setelah kerja sama Fajri, ya kalau misalnya dari karakter, dia tetap masih yang kadang diem kalau lagi syuting tuh masih diem, pemalu gitu. Tapi kadang-kadang ada kalau sekali dia ngomong, ya udah dia ngobrolnya lumayan banyak, dan ternyata dia juga kadang nggak pede, tapi sekalinya foto atau gimana itu dia langsung bergaya, langsung ini deh posenya udah langsung, dia tahu angle-nya dia yang cakep gimana, dia tahu gimana caranya ngomong ke kamera, itu dia udah belajar juga dari awal. Awal-awal tuh Kak Vero lumayan tegas banget orangnya, terus harus ngerjain semua halnya gitu, harus bener-bener ini gini-gini ya, kalau nggak dimarahin. Jadi yang paling menyebalkan dari Fajri ini adalah Fajri itu depan saya pemalu sekali ya, padahal aslinya dia sangat. Untungnya teman-temannya selalu memberikan hint
dan selalu membocorkan rahasia-rahasianya, sehingga saya bisa memaksa Fajri untuk bercerita banyak hal yang tentunya tidak bisa saya ceritakan di sini. Tapi yang pasti karena kejadian-kejadian itu, karena cerita-cerita itu menjadikan saya yang penasaran selalu dengan cerita-ceritanya Fajri. Seperti itu. Setelah kerja bareng, KP tuh orangnya tegas, belak-belakan, terus orangnya tuh ya udah gitu ngomongnya apa adanya, meskipun sakit. Aku melihat bahwa Fajri lumayan berusaha keras, terus secara skill juga berusaha mempelajari hal baru terus, dan kelihatan hasilnya gitu. Anak ini mau belajar, ada kemauan, dan mungkin juga dia dibantu sama kakak-kakaknya juga ya untuk dikasih advice gitu gimana belajar. Kalau secara personality memang kerja barengnya sama dia ini adalah dia juga sebenarnya punya punya inisiatif gitu untuk yang lebih baik gitu. Dia punya tujuan juga dalam hidupnya. Kak Jos tuh orangnya easy going, asik. Terus tapi emang nggak terlalu banyak ngobrol kalau misalkan nggak ada hal penting. Cuman kalau dalam pekerjaan Kak Jos tuh bagus banget sih. Setelah kerja bareng sama Aji, sama lemes. Habis itu kalau misalkan ditodong kamera, dia belum langsung on biasanya. Harus dikasih tahu dulu. Jadi pertama kali todong nih, set, bang ini ngapain bang? Gitu biasanya. Itu pertama kali. Bisa nyanyi, bagus suaranya. Setelah kerja bareng, Karama ini orangnya sering bercanda tapi tetap bekerja. Setelah kerja bareng, anaknya tuh ternyata nice dan kayak nggak seperti yang aku pikirin pertama ya, maksudnya kayak yang lemes gitu tuh enggak. Ternyata dia tuh punya semangat yang oke juga sih, dan anaknya tuh bener-bener yang baik, yang kalau misalnya ketemu tuh kayak suka acaca gitu sih. Setelah kerja bareng, ternyata Kak Caca tuh nggak jutek, nggak cuek. Emang dia tuh ya kayak gitu orangnya kalau emang baru kenal. Cuman pas udah kenal tuh jadi malah kayak kakak gitu, kayak teteh dari Bandung. Fajri itu setelah 2 tahun dia itu secara personality ya anaknya kayak masih tetap baik dan humble, nggak yang kayak sok-sok belagu artis gitu, enggak. Cuman dari segi skill juga dia lumayan kelihatan peningkatannya gitu loh, karena kan maksudnya aku tuh lumayan ngeliatin anak-anak ini dari proses audisi dan dari proses dari proses audisi, training sampai debut, dan Aji itu salah satu yang menurutku skillnya tuh naiknya sangat amat banyak sih. Karena awal-awal dulu aku liatnya kayak ini orang kayak bisa nari nggak sih, kayak maksudnya nyanyi juga kayak biasa aja gitu, tapi kayak kesini-sini dia bisa ngebuktiin kalau misalnya skill nyanyi, skill nari dia tuh kayak bener-bener bagus dan melesat sih gitu, bisa nyamain sama temen-temennya juga gitu. Setelah 2 tahun bareng Kak Caca, tapi sekarang udah jarang banget ketemu karena kita udah beda tim gitu. Jadi ketemunya kalau di kantor doang, tapi sering nyapa. Baik. Dari selama 2 tahun ini kerja bareng Fajri, aku ngelihat progresnya cukup signifikan ya. Dari skill dia bikin konten, karena aku megang kontennya Unity, itu dia udah makin pede lagi untuk nge-vlog, dan dia lebih ngasah skillnya tuh di TikTok. Biasanya dia upload konten di TikTok, dan dia tahu apa yang dia bisa tonjolin tuh, dan gimana caranya dia service fansnya. Itu dia udah TOP BGT deh Fajri nih. Setelah 2 tahun sama Kak Vero, tapi akhirnya udah lumayan baik sekarang mah, suka mendengarkan aku gitu, suka ngasih masukan juga. Setelah 2 tahun Fajri itu, terus terang Fajri ini lagi ada perubahan ya. Jadi di vokal dia lagi ada perubahan di vokal chordnya dia, mungkin karena usianya juga. Sama di jati diri, kayak dia lagi fine tuning gitu, karena banyak cerita-cerita yang lagi saya tidak bisa ceritakan di sini gitu kan. Ya dia sedang mengalami prosesnya menjadi remaja lah ya, yang yang pada umumnya gitu.
Ya setelah 2 tahun bareng Kapet, ya sama sih seperti first impressionnya gitu. Kapet itu orangnya tegas, terus ngomongnya belak-belakan, cuman sering ngelawak gitu aja. Progres setelah 2 tahun, Fajri bisa lebih santai, terutama eksekusi dari dance, dia lebih relax, sama showmanship-nya juga lebih matang. Oke, setelah 2 tahun bareng Kasan, kerja sama Kasan tuh asik. Mungkin awal-awal dia lumayan tegas banget dan disiplin, apalagi masalah waktu. Cuman di lain hal disiplin, dia tuh asik orangnya. Selama nggak lagi kerja, kita tuh bisa bercanda. Cuman kalau udah misalkan bekerja, kalau Cassandra udah ngomong serius ya, itu harus bener-bener serius. Kalau nggak, Oke, dari skill berkembang jauh, sudah makin pede. Karena menurut aku dari awal dia, yang saya bilang tadi, memang dia ada masalah di kepercayaan diri, ada bayang-bayang kakak-kakaknya. Tapi menurutku sekarang justru kakak-kakaknya mengakui bahwa dia yang lebih sukses dari kakak-kakaknya gitu. Jadi itu menurutku itu merubah mental Fajri luar biasa dan skillnya berkembang jauh. setelah 2 tahun bareng Kak Jos tuh orangnya pengertian banget. Dia tuh bisa membagi sayangnya tuh sama 8 anak. Jadi dia nggak pernah membedakan salah satu anak atau gimana. Dia tuh bener-bener melihat satu hal atau satu masalah tuh dalam segala pandangan gitu, nggak dalam satu pandangan doang. Lucu banget. Terus walaupun ya gitu, dia kalau ngomong tuh dan hidup dengan 50% di dalam energi hidupnya, tapi when it comes to kayak performance tuh dia passionate banget, and sebenarnya tuh anaknya lucunya setengah mati sih, dan catat-catat juga gitu. Cuman kadang-kadang mungkin nggak begitu kelihatan banget. And then yang paling utama tuh manis sih, manis banget. Orangnya tuh sensitif banget, manis, super sweet, and just a overall nice guy. Aku cuma berharap dia bisa lebih, kalau ngomong tuh kencengan dikit. Setelah 2 tahun bareng sama Miss B, di lain hal dia tegas, dia tuh kadang sering memperhatikan hal-hal kecil juga, hal-hal detail, apalagi tentang vokal. Miss B tuh kalau ngasih vocalizing tuh bener-bener menjurus kepada hal yang kita butuhkan. Oke, untuk Aji setelah 2 tahun, semangat lemesnya masih dia tetap terlihat lemas kalau di sekitaran syuting. Ya, untuk nyanyi dan segala macam udah nggak diraguin lah. Dance dia beda sih karakternya kalau ngeliat Aji. Kalau lagi behind the scene gitu, alias lemas lagi, balik lagi ke situ. Tapi kalau di dance, energik, dia termasuk energik kalau menurut gue. Setelah 2 tahun sama Kak Rama ini makin asik, makin sering bercanda. Cuman kalau udah masalah hal kerjaan, dia tegas. Happy anniversary buat Unity yang kedua. Happy anniversary yang kedua buat Unity. Happy second anniversary buat Unity. Selamat ulang tahun, selamat anniversary buat anniversary yang kedua. Semoga semuanya lancar terus di setiap perform, di setiap kegiatan. Semoga semakin bersinar Dan skillnya makin bertambah, terus di tahun-tahun berikutnya punya kesempatan lagi, lebih luas lagi untuk mengembangkan karirnya. Semoga tambah jaya, tambah sukses. Terus berkembang, terus makin terkenal, jangan pernah puas, terus belajar, cita-citanya tercapai semua, go internasional, ya semualah terjadi. Anniversary yang bisa menjadi peringatan untuk masa-masa ke depan selanjutnya gitu. Buat semuanya, buat Unity dan juga buat Unit. Hari ini aku pengen ngucapin happy anniversary untuk Unity, dan semoga Unity bisa terus menjadi boyband yang asik, yang humble, yang semangat terus dan semakin sukses dan menyebarkan banyak kebaikan buat orang-orang di Indonesia dan juga internasional. Amin.